Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Minggu 15 Agustus tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari, dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung, dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu 1/3 dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan takhtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun, di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang Ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya
ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Memuliakan Tuhan bersama Bunda Maria. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Pada tahun 1950, Paus Pius ke-12 menegaskan ajaran gereja bahwa Maria sesudah menyelesaikan hidupnya di dunia ini, diangkat tubuh dan jiwanya kepada kemuliaan di surga. Kita gembira, hari ini kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga dan diselenggarakan pada hari Minggu, sehingga lebih banyak umat yang dapat ikut merayakannya. Dalam perayaan ini, kita akan merenungkan makna Maria diangkat ke surga yang sangat relevan, penuh arti bagi hidup kita. Kenaikan Bunda Maria ke surga merupakan sumber harapan dan kegembiraan. Hari raya ini menegaskan tempat penting Maria dalam kehidupan gereja. Tempat penting ini diberikan kepada Maria karena statusnya sebagai ibu Tuhan Yesus. Inilah keistimewaan Bunda Maria yang tidak dimiliki oleh siapapun juga di dunia ini. Bagi kita orang Kristen, ini adalah hari raya pengharapan yang besar. Maria yang masuk ke surga dengan penuh kemenangan, memberi kita semua harapan bahwa kita kelak akan masuk juga ke surga bersamanya. Apa yang dialami Bunda Maria, tentu akan kita alami juga pada akhir zaman. Kita tentu tidak menyembah Bunda Maria, karena justru martabat kemanusiaannya. Namun, kita menghormatinya sebagai penolong dan perantara bagi kita, untuk menyampaikan segala keinginan kita yang baik kepada Allah. Saudara-saudari terkasih, pada bacaan pertama kita hari ini, diberikan gambaran tentang kelahiran seorang anak yang akan memerintah semua bangsa dengan tongkat besi. Ibu dari anak itu telah mengambil anaknya dari dia, tetapi dia sendiri diurus oleh Tuhan. Bagian wahyu ini sering dilihat sebagai gambaran tentang Bunda Maria, kematian dan pemuliaan Tuhan Yesus, dan Tuhan memberi Maria tempat yang disiapkan untuknya. Pada bacaan yang kedua, Rasul Paulus mengajarkan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus menjadikannya Raja surga dan bumi. Ia berkata
bahwa Adam mendatangkan kematian ke dunia melalui dosanya, tetapi Kristus yang adalah Adam baru telah membawa kehidupan ke dunia. Yesus Kristus telah membuka pintu surga dengan kebangkitannya dan akan menghancurkan kematian itu sendiri sehingga kita dapat diselamatkan. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil kita hari ini menceritakan kisah kunjungan Bunda Maria kepada sepupunya, yaitu Elisabet, ketika keduanya sedang menantikan anak pertama mereka. Kisah ini mengandung sebagian besar unsur yang memperkuat peran istimewa yang dikenakan kepada Maria dalam gereja kita. Di sini kita bertemu dengan dua wanita yang telah mengalami karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup mereka. Mereka adalah orang-orang terpilih untuk pekerjaan Tuhan. Elisabet dipenuhi dengan Roh Kudus ketika Maria sampai di rumahnya. Ia memanggil Maria Bunda Tuhanku, dan kemudian Maria menanggapi dengan nyanyian yang indah, yaitu nyanyian pujian. Saudara-saudari terkasih, hari raya ini mengajak kita umat beriman untuk masuk ke dalam misteri keselamatan. Martabat kita sebagai manusia biasa lewat pembaptisan seharusnya semakin meningkat ke martabat anak-anak Allah yang kelak dimuliakan. Martabat kita sebagai anak-anak Allah hanyalah sekedar nama jika itu tidak diisi dengan kehidupan yang berpadanan dengan martabat itu. Jika hidup kita malah berlawanan atau bertentangan dengan martabat itu, bagaimana mungkin kita bisa disebut anak-anak Allah? Tentang Maria yang diangkat ke surga ini, Paus Benediktus ke-16 pernah berkata, dengan memandang Maria dalam kemuliaannya di surga, kita memahami bahwa dunia ini bukanlah tanah air kita yang definitif. Dan jika kita hidup sambil memperhatikan hal-hal abadi yaitu surgawi, maka pada suatu saat kita akan mengambil bagian dalam kemuliaan yang sama, dan dunia kita akan menjadi makin indah. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan diri kita pribadi yang berkualitas dalam iman, keluarga kita sebagai komunitas cinta, kebaikan dan pengampunan, menjadikan gereja kita rumah penerimaan, peneguhan dan keselamatan bagi seluruh umat. Bunda Maria telah memberi kita teladan, bahkan jalan yang benar menuju kemuliaan. Marilah kita memuliakan Tuhan bersama Bunda Maria. Semoga demikian. Amin.